Oke, di sini aku mau coba jelasin untuk penggunaan mesin dari Hydrapil. Hydrapil ini mempunyai 8 fungsi ya. Ada untuk ini handle-nya untuk cold hammer. Lalu yang kedua ada ultrasound. Yang ini alat untuk Hydrapil. Oxygen jet pil yang ini ya, yang seperti tembakan. Lalu yang ini, yang matanya ada dua, adalah alat untuk bio handle. Lalu yang ada RF, ada LED terapi, dan ada juga mesogun. Sebentar ya, mesogun seperti ini. Mesogun ini ujungnya jarum nano ya. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu. Untuk mesin ini punya macam-macam variasi ya. Ada yang 6 in 1, ada yang 7 in 1, 11 in 1 dan sebagainya. Untuk yang saya pakai di sini adalah yang 8 in 1. Kebetulan juga saya nggak terlalu rekomendasi terlalu banyak sih penggunaan dalam satu mesin supaya meminimalisir kerusakan. Biasanya kalau satu rusak yang lain suka ikutan rusak. Dan kalau mesinnya terlalu banyak fungsi, agak lebih kurang efisien juga ketika mau berganti bed. Misalkan ada 5 bed, yang satu mau pakai Hydrapil, yang satu mau pakai cold hammer, yang satu mau pakai oksigen, agak lebih ribet. Tapi bebas ya, tergantung sama masing-masing si klinik atau studio atau rumah cantik. Nah, di sini aku mau coba jelaskan satu persatu, mulai dari tombolnya masih off. Aku matikan dulu ya. Di sini aku matikan mesin. Kau coba nyalakan, akan muncul layar seperti ini. Ada 4 fungsi di sini yang bisa kita pilih. Pertama kita mau coba mask, ya kita mau coba mask. Lalu di sini ada pilihan untuk time dan power. Power sama color. Untuk waktu, warna dan kekuatannya seperti apa. Kalau di sini dalam artinya lebih terang ya, kalau kekuatannya lebih tinggi akan lebih terang. Contoh time kita pilih 30 menit, kita pilih strength-nya atau keterangan cahayanya 4, kita pencet tombol start. Saya coba pencet ya, menjadi lebih terang ya kalau powernya lebih tinggi. Saya kurangi powernya, otomatis warnanya menjadi lebih redup sampai mati. Kita tes, coba ganti warna lain. Ya, kalau pada mode terakhir atau automatic mode, di sini kita akan menghasilkan warna yang berganti-ganti, ya. Itu untuk penggunaan LED mask. LED mask ini bisa digunakan setelah treatment, misalkan setelah treatment BB Glow atau MTS atau apapun. Terakhir kita mau pakai LED mask ini untuk membantu penyerapan serum bisa, ya. Pada LED mask ini sudah nggak perlu pakai kacamata lagi, pakai kapas basah saja, pakai kapas basah karena area matanya dia bolong. Kalau Omega Light itu kita harus tetap pakai kacamata sama kapas di dalamnya supaya klien lebih nyaman. Ya, jadi LED mask ini juga bisa dipakai setelah treatment. Bisa dibilang untuk mesin ini udah whole package sih, udah banyak untuk facial basic sudah ada ya. Berikutnya yang kita mau coba adalah water gun. Water gun ini adalah fungsi Hydrapilnya. Bisa diatur waktunya, lalu untuk speednya, kecepatan dalam mengeluarkan airnya. Lalu ini speed waternya juga, tapi ini nggak terlalu kepake sih karena kita bisa pakai handle di sini. Ada sedikit yang bisa diputar ya untuk membantu mengatur air yang dikeluarkan. Ya, langsung kita coba start saja. Sebentar ya. Nah, bisa dilihat ya seperti ini, dia akan keluar sedikit air. Di sini saya bisa atur airnya mau dikeluarinnya seberapa. Pada saat penggunaan dari mesin ini disarankan menggunakan sponge karena karena dia basah. Jadi sambil dilap ya pakai sponge. Jadi cara pakainya itu simpel ya, tinggal pakai di tangan lagi. Di wajah, lalu di slide saja seperti pakai vakum,
Nah, fungsinya di sini akan aku lebih bahas adalah fungsinya ya. Fungsinya untuk mengangkat kotoran, sel kulit mati, juga membantu komedo juga bisa terangkat, dan selain itu di saat yang sama juga bisa membantu kulit menjadi lebih cerah, lebih glowing. Karena pada Hydra Peel ini selain kita mempunyai fungsi eksfoliasi, juga mempunyai fungsi untuk memasukkan nutrisi atau serum khusus Hydra Peel di sini ya. Jadi ada mengangkat kulit mati di saat yang sama, at the same time juga memasukkan nutrisi pada kulit supaya kulitnya lebih sehat ya. Pada treatment Hydra Peel ini juga bisa dilakukan sendiri. Misalkan orang hanya datang mau treatment Hydra Peel saja, atau misalkan mau dilakukan bersama dengan treatment facial whitening dan sebagainya. Jadi juga bisa memaksimalkan fungsi serum atau nutrisi dari facial whitening. Kenapa di sini sangat penting untuk melakukan peel atau eksfoliasi sebelum melakukan facial whitening dan sebagainya? Karena kalau kita mau masukkan nutrisi atau serum akan lebih maksimal kalau sebelumnya kita angkat dulu kotoran kulit mati. Jadi vitamin nutrisi akan lebih maksimal bekerjanya. Nah, berikutnya ada Oxygen Jet Spray. Oxygen Jet Spray di sini banyak nama bekennya ya. Nama kerennya banyak banget. Ada Oxygen Jet Peel, ada Oxygen Injection dan sebagainya. Kalau mesin yang ini kan Cina ya, ada juga yang Korea. Perbedaannya, kalau yang Korea dia lebih apa ya, lebih fokus ya, lebih dipakai, dia agak lebih kencang sih, lebih benar-benar kecil sekali partikelnya. Tapi kalau yang mesin Cina dia biasa ya cukup oke kok. Cuman kalau kita bicara dari segi perbandingan seperti itu. Nah, di sini bisa diatur untuk pengeluaran air atau anginnya. Oxygen injection ini, isi serumnya ini adalah air O2 atau air oksigen. Fungsinya menghasilkan kulit yang lebih cerah, lebih sehat, dan juga membantu mengurangi inflamasi pada kulit. Misalkan kita mau setelah kita melakukan treatment RF atau MTS, kita melihat kulit klien kita masih merah, masih ada inflamasi dan sebagainya, kita bisa bantu redakan menggunakan alat oksigen ini. Ya, selain memberikan rasa nyaman pada klien, juga membuat kulit berkurang merahnya ya. Oke, berikutnya biohandle. Biohandle ini kita pilih seperti ini ya. Pilih mode lifting, power, dan setelah itu kita nyalakan. Otomatis ketika handle-nya sudah menyala warna hijau ini, mesin sudah siap dipakai. Biohandle ini bisa juga digunakan bersama dengan serum area mata, area bibir, dan sebagainya untuk memaksimalkan kerja dari si alat ya. Jadi fungsinya untuk mengencangkan, mengurangi keriput atau garis halus di area sekitar mata dan bibir, dan juga area leher ya. Jadi misalkan kliennya lagi setelah masker, kita bisa tawarkan mau sekalian nggak eye and neck treatment. Nah, setelah itu kita bisa aplikasikan serum khusus area tersebut menggunakan alat ya. Untuk treatment ini juga bisa dijual tersendiri. Misalkan eye and neck treatment harganya 75.000 dan sebagainya. Lumayan buat adding. Nah, berikutnya kita punya RF. RF di sini cara kerjanya adalah dengan memanaskan, memberikan sensasi panas atau temperatur panas pada lapisan kulit bagian atas. Dia bukan menghancurkan lemak ya, tapi membantu regenerasi kolagen, dan karena dia menghangatkan kulit, otomatis kulitnya pun akan lebih kencang. Jadi juga terlihat lebih tirus. Biasa dikenal sebagai setrika wajah. Setrika wajah fungsinya membantu meniruskan, membantu membentuk wajah menjadi V-shape, dan juga merangsang kolagen. Juga bisa untuk keriput atau garis-garis halus ya. Pada treatment RF ini kita bisa tanya klien bagian mana yang mau difokuskan. Misalkan smile line-nya, artinya kita harus melakukan aplikasi alat RF ini pada area smile line lebih lama dibandingkan area lain ya. Smile line pun kita harus perhatikan apakah yang kanan atau yang kiri, karena kadang-kadang area kanan atau kiri wajah itu berbeda-beda tergantung dengan banyak hal. Posisi tidur itu juga bisa mempengaruhi
keriput atau smilan pada area wajah. Lalu berikutnya tadi biohandle sudah, RF sudah, oksigen Hydra Peel. Sekarang berikutnya adalah alat ultrasound. Sebentar ya. Pada alat ultrasound ini bisa kita tes dulu ya, apakah alatnya sudah bekerja atau belum. Alat ultrasound tidak menghasilkan panas seperti RF, dia menghasilkan gelombang. Di sini kita coba cek, levelnya 2 atau 3 saja ya. Nah, kita tes menggunakan air, apakah mesinnya sudah bekerja. Ya, sebentar. Kalau di sini bisa dilihat gelombang airnya seperti mendidih ya, seperti apa ya, bergetar. Nah di sini ini bukan karena panas atau karena mendidih ya, bisa saya pegang, ini tidak ada rasa panas. Kalau powernya semakin tinggi dia akan lebih kencang, lebih besar. Ya, di sini mempengaruhi dari segi pengaplikasian serum. Kalau misalnya dia lebih tinggi, artinya serumnya pun akan lebih maksimal. Tapi disesuaikan sama setiap wajah ya, atau setiap kulit. Karena setiap kulit itu punya kebutuhan yang berbeda. Kita harus sesuaikan juga. Apakah kulitnya kira-kira level 2 saja cukup dan sebagainya. Untuk orang hamil tidak disarankan untuk menggunakan semua treatment yang ada listriknya. Ada beberapa yang bilang kalau untuk ultrasound ini juga boleh untuk orang hamil level 2 saja. Tapi tergantung ya, baiknya sih kalau saya selalu sarankan tanya dokter saja. Boleh nggak? Biasanya sih boleh, tapi baiknya tanya dokter saja. Ini untuk alat ultrasound. Alat ultrasound ini juga bisa digunakan bersama dengan serum apapun ya. Dengan serum apapun, misalkan serum MTS atau serum apapun itu bisa dipakai. Fungsinya untuk mengaplikasikan karena akan lebih dalam penetrasinya dibandingkan hanya menggunakan tangan saja ya kalau pakai alat ultrasound ini. Nah contoh untuk serum bisa pakai serum seperti ini ya. Misalkan jualnya serum facial whitening. Facial whitening berarti pakai serum whitening, facial drop pakai facial drop dan sebagainya. Saya sarankan juga untuk klien setiap yang mempunyai masalah jerawat hanya boleh facial jerawat saja. Sebaliknya kalau misalnya untuk whitening biasanya kandungan dari serum atau treatmentnya juga kontra dengan untuk yang berjerawat. Jadi bisa dibilang jarang sekali ya ada produk yang bisa untuk whitening dan bisa juga untuk jerawat juga. Di sini kita bicara jerawat yang parah ya. Kalau cuma jerawat ringan sih banyak. Dan kalau untuk produk berjerawat biasa diklaim membersihkan wajah ya, karena otomatis kalau si kulitnya bersih dari jerawat akan lebih kelihatan lebih cerah juga. Untuk beautician juga tidak disarankan untuk melakukan treatment pada jerawat yang sangat besar atau sangat radang ya, seperti nodul, itu juga sudah nggak boleh dilakukan oleh beautician. Itu sebaiknya harus dilakukan oleh dokter karena membutuhkan antibiotik. Banyak sih beautician yang melakukan treatment atau bahkan memberikan obat untuk mengurangi inflamasi atau mengeringkan jerawat, tapi saya sangat tidak sarankan karena sebaiknya setiap profesi itu punya ranah. Apakah kita beautician, kita punya ranah beautician, batasnya seperti apa? Begitu juga sebaliknya, ya. Oh ya, untuk RF tadi, radio frekuensi itu pakai handle seperti ini kan ya. Pakai gel khusus ya. Tinggal cari aja gel RF, itu banyak sekali yang jual kok. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan untuk RF, biohandle, oksigen, Hydra Peel, lalu di sini ada ultrasound. Berikutnya ada cold hammer. Cold hammer di sini cara pengaplikasikannya, kita pilih mode cold, lalu kita pilih on energy, bebas ya, berapa disesuaikan. Kita pencet start. Untuk handle yang ini, yang cold, tidak ada lampunya, tapi dia nyala.
sambil dites aja apakah sudah lebih dingin. Alat cold di sini bisa digunakan untuk membantu mengaplikasikan serum atau digunakan tanpa serum. Biasa bisa juga digunakan untuk tanda kutip membangunkan klien yang tertidur pasca melakukan menggunakan masker. Ya. Selain itu, selain memberikan rasa nyaman ke klien, alat cold hammer di sini juga bisa membantu mengurangi kemerahan pada wajah yang sebelumnya diakibatkan oleh treatment, misalkan treatment Mesogan atau BB Glow atau MTS, misalkan ada kemerahan, bisa dibantu redakan menggunakan alat cold hammer ini. Kalau seandainya masih merah, masih pink juga, bilang ke kliennya untuk kompres air dingin ya, atau pakai masker, atau pakai gel aloe lidah buaya juga boleh. Ya. Kalau ini saya sudah jelaskan sama LED. Yang terakhir adalah saya coba jelaskan Mesogan. Untuk alat Mesogan di sini, ini seperti ini ya. Jarumnya jarum nano. Jarumnya jarum nano seperti ini. Kalau saya pribadi saya nggak sakit ya. Cuman kan pain tolerance orang beda-beda. Tergantung. Kebetulan saya juga sudah agak biasa treatment yang seperti ini. Nah, untuk serumnya dimasukkan ke sini itu sebanyak 2 mili. Sebanyak 2 mili, lalu diaplikasikan, pencet saja tombol ini, nanti otomatis bagian belakang sini akan ngepres ke depan, so serumnya otomatis akan keluar melalui sini bersama dengan maju mundurnya si jarum, seperti itu. Untuk mode pada mesin bisa kita atur di mode water gun, water output speed, dan energinya juga kita bisa atur. Kira-kira seperti itu. Untuk penggunaan Mesogan seringkali digunakan bersama dengan serum glass skin ya. Serum glass skin atau serum apapun boleh. Jarumnya jarum nano, tapi misalkan kadang ada yang bertanya, boleh pakai serum BB Glow nggak? Ya, itu saya nggak sarankan pakai serum BB Glow menggunakan alat Mesogan. Karena untuk BB Glow itu kita perlu memperhatikan apakah serumnya sudah rata dengan kulit apa enggak, karena kan BB Glow ada pigmen ya atau ada warnanya, jadi kita harus perhatikan itu juga. Dan kalau untuk BB Glow lebih nyaman kalau kita menggunakan alat yang bentuknya pen karena kita melakukan gerakan berputar ya. Untuk step dari setiap treatment di sini kurang lebih akan saya share di materi berbentuk PDF atau image, saya kirimkan ke grup ya. Nah, setelah itu untuk serum di sini sebaiknya pakai yang khusus memang untuk Hydrapil atau yang khusus oksigen. Dikarenakan kalau kita coba-coba ganti pakai serum lain, takutnya mesinnya rusak dan sudah sangat banyak kejadiannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya pribadi saya pakai ada satu serum lah ya, BL, dia pakai cuman sekian tutup botol dicampur dengan sekitar 100 ml kalau nggak salah, untuk hemat banget juga kok, dan yang pasti hasilnya bagus, hasilnya glowing. Karena kalau misalnya coba-coba yang ada mesinnya rusak lebih fatal ya. Untuk lihat bagian belakangnya seperti ini ya. Contoh, saya matikan dulu ya. Contoh misalnya kita mau memasang handle dari yang ini, kita tinggal lihat saja di sini dia ada matanya berapa. Untuk handle yang saya ambil matanya ada 2, tinggal disesuaikan di mesin ini matanya yang 2, karena setiap ini lubang ini yang bulat ya, dia macam-macam, ada yang 4, 5, 6 dan sebagainya, sesuai setiap handle dan mesinnya tinggal disesuaikan saja. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan dari mesin Hydrapil. Hydrapil treatment di sini bisa dilakukan bersama treatment lain atau dilakukan hanya treatment Hydrapil saja. Misalkan klien datang hanya khusus Hydrapil atau Hydrapil yang kita kombinasikan misalkan dengan BB Glow atau kita kombinasikan dengan facial whitening, facial detox dan sebagainya. Oh iya, untuk alat ultrasound di sini ya, alat ultrasound yang tadi ini juga bisa untuk banyak banget fungsinya. Seperti contohnya facial ultrasound, facial detox bisa pakai alat ultrasound ini. Jadi bisa dibilang untuk satu
mesin ini sudah banyak fungsi ya. Ada 8 fungsi. Untuk facial perlu kita perhatikan, biasanya hanya 2 macam saja, mengangkat atau memasukkan. Dalam arti mengangkat kulit mati, kotoran, mengangkat apa ya, sisa-sisa make up ya, atau kita memasukkan nutrisi, memasukkan serum dan sebagainya. Nah, pada sesi si Hydra Peel ini, tahap Hydra Peel, kita mengangkat kotoran, mengangkat kulit mati, mengangkat sisa-sisa make up dan sebagainya, komedo, dan setelah itu kita bisa kombinasikan menggunakan alat ultrasound, di mana alat ultrasound ini membantu penetrasi dari serum, atau dalam arti kita memasukkan serum, kita memasukkan nutrisi, kita masukkan vitamin. Jadi saling melengkapi. Nggak bisa yang kadang orang bertanya, bagusan mana? Saling melengkapi. Ibarat kita pakai toner, setelah itu kita pakai serum dan sebagainya. Ya, kalau untuk treatment RF biasa tersendiri. Nanti lebih detail akan aku share lagi step-stepnya. Oke, untuk serum di sini aku juga mau share. Kebetulan kalau misalnya Mediskin ini dia lebih untuk whitening, flek, jerawat ringan bisa, tapi lebih fokus ke untuk whitening dan untuk flek, mencerahkan ya, dan menghaluskan. Untuk kandungannya, untuk tonernya ada AHA, BHA, dan PHA, dimana membantu mengangkat kulit mati, meredakan jerawat, dan juga membuat kulit lebih bersih, lebih glowing. Untuk yang ini, Mediskin Serum ini aku rekomen banget. Hasilnya dia bagus buat whitening, lalu juga untuk melasma, untuk flek oke. Karena di sini ada kandungan Tranexnya, licorice, dan niacinamide. Kenapa di sini aku sarankan klien pakai? Karena mau pakai yang lain gak ada masalah sih. Cuman di sini kita sebagai beautician, beauty consultant dan profesional misalkan, kita juga harus memberi saran ke klien, mengajarkan, memberi informasi bagaimana cara treatment di rumah. Karena kalau hanya mengandalkan treatment yang ada di salon, paling 1-2 minggu sekali. Tapi gimana dia di rumah harus diperhatikan. Berikutnya kalau yang lagi hits sama DNA Salmon, di sini ada Derma Solution Magic Ampoule. Derma Solution Magic Ampoule ini seperti ini ya. Nah, ini adalah treatment yang biasa di Korea namanya baby skin, which is hanya ada di tempat facial atau klinik premium high class di Korea. Dari satu boxnya itu ada isinya 5 mili ya, 5 mili, tapi ada 7 ampul, jadi total 35an. Ya, ini untuk premium brand, dia bisa dipakai aplikasikan menggunakan alat roller atau alat pen. Hasilnya pori-porinya lebih kecil dan juga menghaluskan. Untuk wrinkle juga bisa brightening, bukan untuk jerawat ya, lebih ke pori-pori, wrinkle, lalu scar, brightening, soothing, bisa pakai alat ini, bisa pakai produk DNA Salmon ini. Kandungannya juga sangat tinggi. Lalu ini serum MTS, ini dari FAO, aku cukup banyak produk dari dia karena oke. Dia made in Germany ya, untuk ini serum MTS-nya, ini yang untuk jerawat, ada juga untuk pori. Ini Aftercare Pumpkin, ini serum khusus MTS yang kita pakai, serum khusus MTS karena dia untuk mengurangi kemerahan. Sama kalau ada yang suka tanya abis mesogan pakai apa, punya satu masker gold itu multifungsi banget buat macam-macam serum. Jadi bisa dibilang gold bisa dipakai untuk banyak treatment, kecuali untuk berjerawat ya, disarankan kalau untuk jerawat pakai facial jerawat, pakai apa, masker jerawat. Ini juga bisa untuk jerawat. Di sini bisa dibaca ya. Mana ya tulisannya? Ya pokoknya ini untuk jerawat dan untuk after MTS. Sama yang terakhir untuk perkenalan produk yang aku mau kasih tahu, serum ini juga lagi hits di Korea, namanya serum glutathione. Namanya ini dari Medipil ya. Kebetulan kita adalah reseller resmi yang bersertifikasi dari Medipil Korea. Jadi kandungannya itu glutathione, seperti yang biasa diinjek, itu kan isinya glutathione juga ya, dan lain-lain lah. Yang untuk whitening, nah kita juga sekarang bisa aplikasikan langsung ke kulit seperti itu. Oke, kembali lagi pada mesin. Jadi setiap tahap itu kurang lebih mirip ya stepnya, hanya di intinya saja yang berbeda di tengahnya. Untuk awal selalu double cleansing, lalu misalnya mau pakai pelunak komedo. Pelunak komedo ini adalah pengganti Vapuzone ya.
Setelah itu misalkan mau lakukan treatment detox atau facial whitening menggunakan alat ultrasound, lalu di masker pakai LED mask ya. Lalu setelah itu pakai serum yang dibantu aplikasikan menggunakan cold hammer, lalu pakai sunblock ya. Nah, jadi kurang lebih stepnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang tanya kenapa sih harus pakai double cleansing? Karena semua makeup yang tahan lama itu biasa mengandung minyak, kotoran yang lama-lama itu pasti biasanya berminyak. Jadi juga harus dibantu diangkat dengan yang berminyak. Double cleansing itu awalnya kita pakai yang oily, cleansing oil atau cleansing lotion atau cleansing milk. Lalu kita pakai cleansing foam supaya mengurangi minyaknya. Ya, itu untuk penjelasan dari mesin Hydra Peel di sini. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya, bisa langsung tanya langsung ya. Bisa langsung tanya aja. Oke, jadi intinya seperti itu aja. Thank you semuanya. Sekali lagi sorry ya buat tadi jaringan yang sempat terputus. Biasanya sih oke banget, cuman ya udahlah ya. Mungkin lagi gangguan. Thank you. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya, silakan.